Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Izara Radwi Astuti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 201300188. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Articulate Storyline untuk meningkatkan minat belajar peserta didik sekolah dasar. Baik, penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat, memiliki banyak dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak positif dalam bidang pendidikan adalah di mana semakin banyaknya variasi media pembelajaran berkat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Oleh karena itu, dalam pembuatan dan penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan perkembangan teknologi saat ini. Pendidik harus menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi untuk dapat menciptakan kompetensi 4C, yaitu critical thinking and problem solving, creativity, collaborative, and communication pada peserta didik. Sehingga media yang dipergunakan oleh pendidik harus beralih dari media gambar cetak menjadi media berbasis teknologi. Namun, dalam kenyataannya, banyak pendidik yang belum memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran dengan baik. Masih banyak pendidik yang menggunakan media konvensional dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan masih banyak tenaga pendidik yang tidak mampu menggunakan media berbasis teknologi. Dalam metode konvensional, pendidik lebih banyak menggunakan media pembelajaran dari PowerPoint dan buku pembelajaran. Penggunaan media yang terbatas tersebut membuat minat belajar peserta didik kurang dan membuat pendidik kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga mengakibatkan proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik, tidak aktif, dan tidak efisien. Pembelajaran tidak berjalan dengan baik karena banyak peserta didik tidak memperhatikan penjelasan materi dari pendidik. Jika hal tersebut diabaikan, akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Peserta didik yang tidak berminat terhadap bahan pelajaran akan menunjukkan sikap yang kurang simpatik, malas, dan tidak bergairah mengikuti proses pembelajaran. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu minimnya penggunaan media pembelajaran di kelas, terutama pemanfaatan media pembelajaran berbasis online belum pernah diterapkan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu minimnya penggunaan media pembelajaran membuat minat belajar peserta didik kurang, sehingga proses pembelajaran menjadi tidak berjalan dengan baik, tidak aktif, dan tidak efisien. Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline mampu meningkatkan minat belajar peserta didik dalam proses pembelajaran tematik? Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline terhadap meningkatnya minat belajar peserta didik dalam proses pembelajaran tematik. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi peserta didik yaitu untuk menambahnya media pembelajaran untuk kelas 1 sehingga peserta didik mudah memahami materi dan termotivasi untuk belajar. Manfaat bagi guru yaitu mempermudah pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Manfaat bagi penulis yaitu mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dampak dari revolusi industri 4.0 dalam dunia pendidikan ditandai dengan munculnya perubahan teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran. Perubahan-perubahan yang terjadi akibat revolusi industri 4.0 yang harus memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran diharapkan lebih memudahkan pendidik dalam proses belajar mengajar. Dampak dari perkembangan teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran tidak lepas dari internet. Internet merupakan sumber informasi dan juga menjadi ruang belajar yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Melalui internet, peserta didik dapat belajar dengan cara daring atau online, yaitu menerima dan menyampaikan informasi melalui internet. Perkembangan teknologi baru memberikan paradigma dan cara pandang baru mengenai media pembelajaran.
Selama ini, media presentasi hanya digunakan untuk membantu guru dalam menjelaskan materi agar peserta didik lebih mudah memahami materi pelajaran. Namun, semakin berkembangnya teknologi, media pembelajaran juga dapat digunakan oleh peserta didik sebagai sarana belajar sendiri. Sependapat dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik berperan lebih aktif dalam mengembangkan cara-cara belajar mandiri untuk menumbuhkan semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inspirasi, inovatif, dan mandiri. Pendidik hanya berperan sebagai fasilitator dan membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui usaha sendiri. Media pembelajaran tidak hanya dimanfaatkan oleh pendidik, namun juga dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Media pembelajaran dapat digunakan sebagai sarana belajar mandiri bagi peserta didik, salah satunya adalah aplikasi Articulate Storyline. Menurut penelitian sebelumnya dalam bentuk jurnal tahun 2020 oleh Fandi Nugroho dan M. Iqbal Ar-Rasyad dengan judul Learning Multimedia Development Using Articulate Storyline for Students, dengan hasil yang dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pembelajaran multimedia integratif tematik dengan menggunakan media pembelajaran Articulate Storyline dengan tema keanekaragaman tumbuhan kelas 4 SD layak dan efektif digunakan. Kemudian penelitian dalam bentuk jurnal tahun 2021 oleh Rika Kurniasari dan Nyoto Harjono dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Articulate Storyline Tematik terhadap minat belajar siswa kelas 4 SD. Dari pengujian yang sudah dilakukan, media interaktif berbasis Articulate Storyline ini layak digunakan untuk membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan membantu siswa untuk menumbuhkan minat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan atau Research and Development. Dalam hal ini, pendekatan penelitian dan pengembangan research and development digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menghasilkan produk tertentu berupa media pembelajaran interaktif berbasis Articulate Storyline. Peneliti mengacu pada rancangan penelitian dan pengembangan modifikasi dan model pengembangan menurut Brock and Gall. Model pengembangan ini terdiri dari 10 langkah pelaksanaan, diantaranya yaitu penelitian dan pengumpulan data, research and information collecting, yang kedua perencanaan atau planning, yang ketiga pengembangan format produk awal, develop preliminary form of product, yang keempat uji coba awal, preliminary pilot testing, yang kelima revisi produk awal, main product revision. Yang keenam, uji coba lapangan, main pilot testing. Yang ketujuh, revisi produk hasil uji lapangan, operational product revision. Yang kedelapan, uji pelaksanaan lapangan, operational pilot testing. Yang kesembilan, revisi produk akhir, final product revision. Dan yang terakhir adalah diseminasi dan implementasi. Namun, dalam penelitian dan pengembangan ini, peneliti hanya menggunakan tahap 1-5 yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Pada tahap pertama, penelitian dan pengumpulan data meliputi beberapa hal, yaitu pengukuran kebutuhan, studi literatur, penelitian dalam skala kecil, dan pertimbangan-pertimbangan dari segi nilai. Kemudian pada tahap planning atau perencanaan meliputi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak dicapai, desain langkah-langkah penelitian, dan kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas. Selanjutnya pada tahap 3, develop preliminary form of product. Pengembangan produk ini melalui beberapa tahapan, yaitu pemilihan materi dan pemilihan animasi, gambar, audio, dan video. Pada tahap keempat, yaitu tahap preliminary pilot testing, di mana setelah produk selesai dikembangkan, langkah selanjutnya adalah menguji coba lapangan awal yang digunakan untuk mengetahui valid tidaknya produk pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Articulate Storyline untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Uji coba ini merupakan tahap review ahli dan pengguna. Review yang akan dilakukan yaitu mereview media pembelajaran interaktif berbasis Articulate Storyline yang dilakukan oleh ahli media dan materi dan praktisi lapangan yaitu guru. Kemudian pada tahap terakhir yaitu main product revision, di mana pengembang merevisi
media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline sesuai dengan kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan setelah validasi dan uji coba lapangan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, angket, dan tes. Pada pengumpulan data wawancara, instrumennya menggunakan panduan wawancara dengan tujuan menganalisis karakteristik media pembelajaran dan aktivitas pembelajaran peserta didik dengan sumber data yaitu guru kelas 1. Dengan pengumpulan data dilaksanakan sebelum dan sesudah pembelajaran dengan analisis data yaitu analisis deskriptif. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang kedua yaitu dengan angket dengan instrumen angket kelayakan media pembelajaran oleh ahli materi dan ahli desain dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline dengan sumber data ahli materi dan ahli desain. Pengumpulan data dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran dengan analisis data yaitu CVR atau Content Validity Ratio. Kemudian, untuk pengumpulan data yang ketiga berupa tes dengan instrumen post-test dan pre-test dengan tujuan untuk mengukur pencapaian peserta didik sebelum dan sesudah belajar menggunakan bantuan media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline yang akan dikaitkan dengan minat belajar. Sumber data yang digunakan yaitu peserta didik dengan pengumpulan data dilaksanakan sebelum dan sesudah pembelajaran dengan analisis data yaitu uji dites. Sekian pemaparan dari proposal penelitian skripsi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.